Kamu disuruh pergi malah duduk di sini kamu ya. Bangun sekarang. Ayo. Sana kamu pergi. Makasih ya Om ya. Iya Mbak. Aku janji Om, uang ini akan aku gunakan dengan baik Om. Dan aku nggak akan lupain kebaikannya Om. Loh, ini ada gembel di sini. Gembel. Bangun kamu. Buruan bangun. Iya Pak. Emangnya kamu nggak baca pelang di depan sana? Gepeng itu dilarang masuk. Kamu tahu nggak gepeng itu apa? Enggak Pak. Gelandangan dan pengemis. Sekarang kamu bangun, pergi dari sini. Bentar aja ya Pak. Buruan pergi. Perut saya sakit banget Pak. Saya itu nggak peduli perut kamu sakit, perut kamu kenapa kek? Sebentar aja Pak. Saya perlu istirahat Pak. Sebentar ya. Nggak ada sebentar-bentaran. Sekarang bangun ayo. Buruan. Ini itu tempat umum, tempat bersih. Kamu itu kotor kayak gini. Sana kamu pergi sana. Sana pergi. Ngapain masih di sini kamu? Iya Pak. Aduh. Dasar gembel. Makanya kalau sekolah itu yang tinggi. Untung aja aku sekolah lulusan SMA. Jadi bisa seperti ini. Kalau enggak mungkin aku jadi gembel seperti dia. Aduh. Perut lapar banget lagi. Itu ngapain? Banget. Lama banget perginya lagi. Aduh. Aku tunggu dulu kan. Cukup lagi deh. Tuh malah duduk di situ. Kamu disuruh pergi malah duduk di sini kamu ya. Bangun sekarang. Ayo. Sana kamu pergi. Bentar aja Pak. Saya cuma main istirahat. Nggak ada sebentar-bentaran kamu. Sana pergi. Ini tempat bersih. Dasar gembel. Awas kalau kamu sampai duduk lagi di situ. Kurang ajar. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini aku udah gajian. Hasil narik aku selama ini ya Allah. Lumayan ini uang bisa aku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Loh, itu orang kenapa? Kok kasihan banget. Lebih baik aku samperin lah. Perut aku makin sakit ya. Loh Mbak, Mbak kenapa Mbak? Udah nggak usah takut Mbak. Tenang Mbak. Kok Mbak bisa kayak gini Mbak? Banyak kenapa? Gak apa-apa Om. Perut aku cuma sakit Om. Apa? Perut kamu sakit Mbak? Kok bisa Mbak? Padahal kulit kamu putih loh Mbak. Kamu itu seperti bukan gelandangan asli Mbak. Kok bisa sampai kayak gini? Pasti kamu kabur dari rumah ya? Enggak Om, saya nggak punya rumah Om. Apa? Gak punya rumah Mbak? Iya, perut aku sakit banget Om, aku perlu makan. Aduh, gimana ya? Yaudah. Mbaknya tunggu sini aja dulu. Jangan kemana-mana ya. Aku beli makan dulu buat Mbak. Bener Om? Iya Mbak. Yaudah Mbaknya sini aja dulu. Iya, Allah, makasih ya kasihan Om. banget.
banget ini anak. Ini Mbak, rotinya Mbak, dimakan Mbak. Iya Om. Pelan-pelan Mbak. Enak banget Om. Ini minumnya Mbak. Oh iya Mbak, Om mau tanya Mbak. Katanya Mbak nggak punya rumah. Iya. Emang Mbak dari mana? Hmm, aku dari Jakarta Om. Apa? Dari Jakarta? Jauh amat Mbak. Kok Mbak bisa sampai sini? Sebenarnya aku mau ke rumah nenek Om. Tapi aku nggak tahu jalannya Om. Oh kayak gitu. Kalau kasihan banget. Sebenarnya Om ingin nolong Mbak, ingin bawa pulang Mbak ke rumah. Tapi Om sudah punya istri Mbak. Takutnya kalau Om bawa Mbak ke rumah Om, istri Om jadi marah karena Om bawa perempuan lain. Aduh, gimana ini? Oh, gini aja Mbak. Ini kan Om baru saja dapat gajian. Ini Om kasih uang untuk Mbak. Ini Mbak. Ini Om kasih uang buat Mbak. Tapi Om mohon gunakan uang ini seperlunya saja ya Mbak. Dan sisanya Mbak simpan. Jika suatu saat Mbak membutuhkan, Mbak bisa menggunakannya lagi. Ini Mbak buat Mbak. Wah, makasih ya Om ya. Iya Mbak. Aku janji Om, uang ini akan aku gunakan dengan baik Om. Dan aku nggak akan lupain kebaikannya Om. Iya. Ya udah, itu disimpan dengan baik ya. Iya Om. Semoga Mbaknya bisa cepat ketemu nenek. Iya Om, Yaudah. amin. Om harus cepat-cepat pulang ini Mbak. Soalnya istri Om sudah nungguin. Ya udah, Mbak jaga kesehatan. Semoga cepat ketemu nenek. Iya Om, terima kasih ya Om. Om hati-hati Om di jalan. Iya Mbak. Ini dibawa pulang ya. Beneran Om? Iya. Oh. Buat Mbak. Om baik banget. Iya. Makasih ya Om ya. Iya. Semoga rezeki Om juga semakin bertambah. Amin. Ya. Ya udah, Om pamit ya. Iya Om. Jaga kesehatan. Iya hati-hati Om. Ya. Alhamdulillah. Semoga aku bisa cepat bertemu nenek dan aku nggak akan melupakan kebaikan orang yang tadi. Aku harus cepat-cepat nih. Aduh, perut aku masih sakit lagi. Oh. Wah, harus buru-buru ini saya. Stop Pak Santo. Loh, kenapa Pak Edi? Sekarang Pak Santo tidak boleh masuk ke kantor lagi Pak. Apa Pak? Kok bisa? Kan saya ke kantor mau berangkat kerja Pak. Iya Pak, Pak Santo sekarang dipecat Pak. Loh, kok dipecat? Emang saya salah apa Pak? Iya, karena Pak Santo melakukan hal yang fatal. Bis yang dikendarain oleh Pak Santo, lampunya pecah Pak. Loh, tapi kan masalah itu bisa diselesaikan dengan asuransi Pak. Iya, tapi Pak Santo sudah sering melakukan hal seperti itu Pak. Posisi sudah tidak bisa memaafkan. Loh, terus ini gimana dong Pak? Tolongin saya dong Pak. Saya mau kerja apa Pak? Tidak bisa. Saya cuma melakukan tugas yang diberikan oleh bos. Jadi saya tidak mau ambil resiko lagi. Aduh, terus ini gimana dong? Kalau kayak gini, aku mau kerja di mana? Sekarang cari kerja susah lagi. Pokoknya aku nggak peduli. Mikir Pak. Pak, mau kemana Pak? Capek banget lagi. Ya Allah, kenapa sekarang hidup aku jadi kayak gini? Udah dipecat dari pekerjaan, terus diceraikan sama istri aku sendiri lagi. Dan sekarang aku hanya bisa gelandang sana dan terus ke sana ke sini. Tapi
nggak dapat hasil apapun. Lapar banget, tapi nggak punya uang lagi. Tapi lapar banget. Di sini. Loh, kok ada roti? Terus ini siapa yang ngasih roti kayak gini? Kebetulan aku lagi lapar lagi. Lebih baik aku makan aja. Lumayan, walaupun roti sisa kayak gini, tapi bisa buat mengganjal rasa laparku. Aduh, ini mobil yang satu di mana ya? Padahal lokasi GPS-nya itu nunjukin di sini. Tapi kok di sini justru aku nggak lihat mobilnya ya? Ada apa ya? Tuh, aku takutnya nanti dia dibawa sama orang lagi GPS-nya mati. Di sini nggak ada. Di mana ya? Aduh! Nabrak orang lagi. Loh, orangnya gimana ya? Aduh. Pak! Loh, ini kan bapak yang... Pak! Bapak! Bapak nggak apa-apa, Pak? Pak! Udah. Nggak apa-apa, Mbak. Ini cuma keselewat ada sedikit, Mbak. Bapak perlu ke rumah sakit nggak, Pak? Nggak usah, Mbak. Nggak. Ini cuma keselewat doang kok, Mbak. Lagian kalau ke rumah sakit, Bapak itu nggak punya uang, Mbak. Kok sekarang Bapak jadi seperti ini, Pak? Loh, kamu siapa ya? Bapak lupa sama saya. Ini, Pak, saya itu yang waktu itu ditolongin sama Bapak di terminal. Waktu itu aku lagi kelaparan, terus dikasih roti, terus dikasih uang juga sama Bapak. Ingat nggak, Pak? Oh, kamu yang dulu itu katanya ingin cari rumah nenek. Iya, Pak, betul. Ini Bapak beneran gak ada yang luka? Kita ke rumah sakit aja ya, Pak ya? Nggak usah, Mbak. Ini cuma keseleo doang kok, Mbak. Ya udah, Pak, kita duduk dulu di sana ya. Iya, Mbak. Ayo, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. Pelan-pelan, Pak. Iya, Mbak. Di sini duduk, Pak. Pak, ini Bapak beneran gak perlu dibawa ke rumah sakit. Udah, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Lagian kalau ke rumah sakit kan sayang uangnya, Mbak. Ini kan cuma luka ringan kok. Udah, nggak apa-apa. Yang penting itu kesehatan Bapak loh, Pak. Udah, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Ya udah, kalau Bapak nggak mau, saya juga nggak bisa maksa. Iya, Mbak. Pak, Bapak kok sekarang jadi seperti ini? Dan seharusnya kan Bapak bersama istri Bapak. Iya, Mbak. Jadi ceritanya itu panjang, Mbak. Waktu itu Bapak itu dipecat dari pekerjaan Bapak, Mbak, karena kelalaian Bapak. Dan setelah dipecat dari pekerjaan Bapak,
Bapak kesana kesini mencari pekerjaan, tapi Bapak nggak dapat pekerjaan. Karena Bapak itu lama nggak bekerja, istri Bapak itu menceraikan Bapak, Mbak. Ya, beginilah Mbak, hidup. Kadang di atas, kadang juga bisa di bawah, Mbak. Sabar ya, Pak. Iya, Terus Mbak. sekarang Bapak gimana? Ya, sekarang Bapak ini cuma bisa kesana kesini, nggak ada tujuan, Mbak. Hidup Bapak itu sekarang udah nggak jelas, Mbak. Udah nggak punya siapa-siapa lagi. Loh, kok sekarang Mbak bawa mobil mewah kayak gini? Ini mobil punya Mbak. Iya, Pak. Kok Mbak sekarang berpakaian rapi, Mbak? Emang Mbak siapa? Sebelumnya saya terima kasih banyak ya ke Bapak ya. Terima kasih. Iya, Pak. Jadi sebenarnya waktu itu rumah saya di Jakarta itu kebakaran, Pak. Dan waktu saya ingin ke rumah nenek, uang yang saya bawa itu udah habis. Saya baru sampai terminal yang waktu itu ketemu sama Bapak. Dan di terminal saya juga diusir ke sana kemari sama orang-orang yang bekerja di terminal. Tapi untungnya bisa bertemu dengan Bapak. Waktu itu kan Bapak ngasih uang ke saya. Iya, Makanya Mbak. saya bisa sampai ke rumah nenek saya. Begitu, Pak. Jadi itu ceritanya, Mbak. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Kenapa, Bapak dulu kerja sebagai apa ya, Pak? Oh, dulu itu Bapak itu sebenarnya supir bis, Mbak. Supir. Iya. Hmm, Nih, Pak. Kenapa, Mbak? Bapak kan sekarang udah nggak kerja ya, Pak. Iya, Mbak. Dan kebetulan sekali saya punya perusahaan rental mobil 50 unit. Iya. Nah, di samping itu juga saya ada usaha jemput antar kota, Pak. Wah, luar biasa, Mbak. Iya. Hebat Nah, sekali. kalau Bapak mau, nanti Bapak bisa bekerja dengan saya ya. Apa, Mbak? Ini Mbak serius kan, Mbak? Iya, saya serius. Saya mau kok, Mbak. Kebetulan saya juga udah lama mencari pekerjaan tapi belum dapat juga, Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Iya, Pak. Tapi, Pak, berhubung sekarang saya butuh supir pribadi untuk saya, sementara Bapak jadi supir pribadi saya dulu ya. Gimana, Bapak mau? Mau banget, Mbak. Ini Mbak serius kan, Mbak? Iya, serius, Pak. Makasih, Mbak. Iya, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Loh, terus kenapa Mbak sekarang datang ke kota ini lagi, Mbak? Atau mungkin ini takdir Tuhan? Karena saya itu pernah menolong Mbak dulu. Iya, mungkin memang ini sudah jalannya, Pak, untuk saya membalas kebaikan Bapak. Dan di sini saya juga sebenarnya sedang mencari satu mobil saya yang sedang dirental, Pak. GPS-nya itu berhenti di sini sekitar sudah 5 harian, Pak. Tapi dari tadi saya itu cari-cari nggak lihat sama sekali. Maaf, Mbak, sebelumnya. Emang kalau boleh tahu, mobil Mbak itu yang dirental mobil apa, Mbak? Mobilnya itu mobil Avanza, warnanya warna hitam, Pak. Oh, bentar dulu, Mbak. Saya ingat, Mbak. Kenapa, Pak? Apa itu mobil Mbak? Hah? Itu Mbak, soalnya mobil itu di sana itu kurang lebih udah ada 5 hari, Mbak. Itu ya, Pak? Iya, itu yang warna hitam, Mbak. Iya, Pak, itu mobil saya, Pak. Oh, kita ke sana ya, Pak ya? Baik, Mbak. Bapak pelan-pelan, Pak. Iya, Mbak. Sialan. Gara-gara supir Santo, aku jadi ikutan dipecat. Kurang ajar dia. Lihat aja nanti. Kalau aku ketemu dia, akan aku habisin dia. Mana sekarang ijazah SMA nggak laku lagi. Aku sekarang jadi pengangguran kayak gini lagi. Akan aku cari dia sekarang. Kurang ajar dia. Pak Santo, Ya, Bu. kesini, Pak.
Baik, Bu. Ada apa ya, Bu? Ini gaji bulan ini nih buat Pak Santo ya. Ini Pak. Aduh, Bu. Saya kan cuma supir, Bu. Apa ini nggak kebanyakan, Bu? Enggak kok Pak. Berhubung Pak Santo itu di sini memberikan saya keuntungan yang sangat banyak, jadi gaji Pak Santo banyak seperti itu. Wah, terima kasih banyak ya, Bu. Iya Pak, sama-sama. Pak Santo gimana kerja di sini? Senang? Senang banget, Bu. Aku kerja di sini itu sangat betah sekali, Bu. Syukurlah Pak kalau kayak gitu. Yang jelas, Pak Santo harus lebih semangat lagi ya, supaya gaji Pak Santo juga lebih banyak lagi dari itu. Ya, Bu, siap, Bu. Ini makasih banyak dulu, Bu. Iya Pak Santo. Ya udah, Bu. Saya pamit bekerja dulu, Bu. Soalnya ini ada jemputan dari Surabaya, Bu. Iya Pak Santo. Pak Santo hati-hati di jalan ya. Ya, Bu. Ini sekali lagi makasih banyak ya, Bu. Iya Pak, sama-sama. Permisi, Bu. Iya Pak. Alhamdulillah, perusahaan saya juga semakin maju